Langsung saja. Seperti biasa, GM selalu libur dari segala urusan debat sepanjang bulan puasa. Maka sejak April 23, yakni awal Ramadan tahun ini, tapi keterusan sampai Minggu subuh Juli 12 kemarin, atau persisnya selama 3 bulan, praktis GM tidak pernah buka FB kecuali sebentar saja pada Mei 24 untuk posting ucapan hari raya buat semua sahabat di FB. Dan hari Minggu Juli 12 menjelang subuh kemarin, setelah sekian lama tidak buka FB, GM melihat sederet pesan di mailbox dari beberapa sahabat yang intinya, pertama, mempertanyakan kredibilitas GM. Kedua, minta kepastian benarkah selama itu GM tidak pernah online. Sementara yang ketiga, menganjurkan agar GM mempertimbangkan saran supaya beralih ke YouTube. Nah, itu kesimpulan dari sekian pesan di mailbox tersebut. Awalnya GM tidak mengerti kenapa ada pertanyaan-pertanyaan dan anjuran semacam ini. Sampai akhirnya salah satu di antaranya chatting dan memberikan informasi lanjut bahwa pada pertengahan Juni kemarin, adik kita Edi Sidabutar, evangelis Judaism Mesianik Kopla yang selalu jadi mainan GM di Facebook, mempublikasikan rekaman percakapan. Maksudnya tentu saja perdebatan antara dia dengan GM dan Pak Hans Indrayana di YouTube. Celakanya, dalam rekaman tersebut, suara yang mengaku sebagai Gus Mendem tampil 100% sebagai pecundang. Bagi orang-orang yang sudah lama mengenal GM dan sempat menyimak rekaman tersebut, ini tentu saja sangat mengganggu, apalagi bagi mereka yang boleh disebut sebagai orang dekat GM, terutama sekali tentu saja bagi GM sendiri. Masalahnya, ada oknum yang mengaku sebagai Gus Mendem, lalu sok pinter ikutan debat online dan terbukti cuma bisa pelongo-pelongo. Bahkan disebut oleh Edi sebagai tukang kabur-kaburan. Sementara Edi sendiri, yang pasti tahu bahwa itu bukan GM, memanfaatkan event tersebut sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada publik bahwa GM yang selama ini selalu mempermainkannya di FB ternyata dapat dengan mudah ditundukkannya lewat rekaman omong kosong mereka di WhatsApp. Ini bisa dibuktikan dari koar-koar Edis dalam posting perihal rekaman tersebut di wall FB-nya yang tidak bisa GM buka karena akses GM untuk masuk ke sana dan ikut tulis komentar tentu saja sengaja diblokirnya. Tentang ini ada dua teori bagus. Pertama, oknum yang mengaku sebagai Gus Mendem itu cuma sekedar ingin numpang beken. Tapi sayang, kapasitasnya terbukti sangat jauh di bawah kemampuan rata-rata murid sekolah minggu, GM, dan kawan-kawan. Kedua, sama seperti modus operandi si Christian Prince lewat Skype-nya. Oknum ini boleh jadi sebenarnya adalah konco Edi sendiri yang berpura-pura blow on agar figur yang ingin mereka permalukan di dunia maya terkesan memang benar-benar mati kutu. Namun terlepas teori manapun yang benar, keduanya tetap saja sama-sama bodoh dan tidak dapat dibenarkan secara etis. Kenapa? Sebab sejatinya figur yang mereka maksudkan sebagai Gus Mendem itu bukan GM yang sesungguhnya. Simak prolog Edi Sidabutar untuk rekaman dimaksud. Dia menyebut nama Gus Mendem di urutan pertama sebelum nama Pak Hans Indrayana. Artinya, rekaman percakapan tersebut seyogyanya dimulai dari percakapannya dengan oknum yang mengaku sebagai GM lebih dulu
sebelum kemudian disambung oleh Pak Hans. Tapi nyatanya terbalik. Gus Pendem kita ini hanya muncul selama 30 detik di akhir rekaman, dan itu pun dengan performan yang sungguh sangat luar biasa menyedihkan. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengupload sebuah video diskusi antara saya dan Gus Mendem, kemudian disambung lagi dengan Hans. Kami membahas tentang historisitas dari Muhammad. Kami membahas tentang Muhammad ini sebenarnya hidup pada masa pemerintahan siapa. Karena kita ketahui saudara-saudara bahwa di muka bumi itu ada yang namanya pemerintahan. Contoh seperti kita lahir pada masa pemerintahan misalnya Soekarno atau masa pemerintahan Soeharto, gitu kan. Nah, jadi pada diskusi kali ini saya itu menanyakan waktu Muhammad itu lahir dan besar, Muhammad hidup di bawah pemerintahan siapa? Siapa penguasa ketika itu? Siapa gubernur yang memerintah di mana Muhammad tinggal? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak diskusi antara saya dan Gus Mendem. Say what? Sidewalk! Halo Dis, kamu lo mau pertanyaan aja ngawur, apalagi jawab. Ini mau diskusi, yang katanya Anda itu pakar, tapi yang katanya paham tapi ngawur. Gini loh Dis, kalau kamu tahu tanya pemerintahan memang nggak ada di situ karena di situ banyak suku. Saya mengulangi lagi ya. Suku itu yaitu berasal dari Bani Ismail. Di situ banyak ya suku ya yang di daerah Arab situ ya. Ada Bani situ, Bani Utbah, Bani Umayyah, Bani Tamim, Bani Jumah, dan Bani Isra, termasuk Bani Quraisy, Bani Ka'ab. Nah di situ kesepakatan itu. Hukum itu memang dari nenek moyang, tidak ada pemerintahan di situ. Nah, pemerintahan itu ada setelah Rasulullah, dan tidak ada sejarah campur tangan dari penguasa seperti Bizantium, kemudian Persia masuk di daerah Mekah atau Madinah, tidak ada. Dan itu sejarah dan bukti, memang tidak ada campur tangan dari penguasa. Jangan bilang bagaimana mungkin, ya ternyata mungkin, dan itu sudah menggunakan adat ratusan tahun dari nenek moyangnya hukum-hukum itu. Nah, Mas Hans sendiri sudah mengatakan banyak suku-suku. Itu tadi Mas Hans bilang tadi loh, banyak berarti banyak orang kan, ya kan? Dan itu tentu saja bukan di zaman Muhammad saja, apalagi Mas Hans katakan dari zaman Ibrahim. Berarti kan udah nggak tahu lagi itu banyaknya orang. Seperti kata Mas Hans tadi ngomong banyak, ya kan? Ya kan? Amerika aja umurnya baru 500 tahun loh itu, negara Amerika itu. Ya, dari Washington itu dimulai dari kota Washington. Penduduknya sekarang udah 350 juta. Ya berarti Mekah dari Ibrahim ke Muhammad itu sekitar 2000 tahun. Jadi banyak seperti kata Mas Hans. Nah, yang saya bingung bagaimana mungkin penduduk sebanyak itu tidak ada pemerintahan. Ini saya bingung sekali ini. Patokan kamu dari tadi saya perhatiin itu berubah loh, Lis. Kamu menanyakan pemerintah di Mekah dikala Nabi Muhammad itu hidup. Nah sekarang kamu menjabarkan soal latar belakang perang Badar yang notabene itu kejadian setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Loh, saya nggak berubah Gus Mendem.
Anda tadi ngilang, sekarang muncul lagi, ya. Saya juga belum mengungkapkan masalah perang Badar. Saya bertanya dari tadi, ketika Muhammad itu lahir, yang konon katanya kalian lahir di kota Mekah, siapa pemerintah ketika itu, begitu loh. Siapa penguasa daerah itu ketika itu? Karena apa saya tanyakan begitu? Karena menurut Islam, kota Mekah itu adalah kota dari segala ibu kota. Ya, ibu dari segala kota. Berarti kota Mekah ini adalah kota besar. Bahkan setelah Muhammad hijrah ke Madinah, dia ada lagi peristiwa Fathul Mekah, ya kan? Kembali untuk menaklukkan Mekah. Nah, kita jangan merujuk ke situ dulu, gitu loh. Saya mau menanyakan, di Mekah ini berarti ya pemerintahan atau raja yang menguasai tempat itu atau gubernurnya, nggak usah gubernur lah, RT aja lah, biar nggak ini. Siapa gitu loh, penguasa daerah itu tuh siapa namanya? Coba silakan. Istilah itu munculnya kapan, Mas Bro? Muncul sebelum eranya Nabi Muhammad atau muncul di zamannya Nabi Muhammad atau muncul setelah Nabi Muhammad itu wafat? Gus Mendem, suaramu kecil banget, nggak kedengeran. Besok aja lah kalau gitu kita lanjutin ya, udah malam. Ini nanti saya masukkan ke channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya namanya Diskusi Agama Khusus Master. Jadi ini nanti saya bikin dua-duanya ya, Edis versus Edis, dan diskusi antara Edis dan Gus Mendem dan Say what? Sidewalk! Patokan kamu dari tadi saya perhatiin itu berubah loh, Lis. Kamu menanyakan pemerintah di Mekah dikala Nabi Muhammad itu hidup. Nah sekarang kamu menjabarkan soal latar belakang perang Badar yang notabene itu kejadian setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Loh, saya nggak berubah Gus Mendem. Say what? Sidewalk! Yang berbicara tadi dan disebut sebagai Gus Mendem oleh Edis adalah pengguna akun WhatsApp tanpa foto profil dengan ID Gus Mendem. Sementara di bawahnya tertulis dalam tanda kurung kata Arimatea. Perhatikan juga nomor ponselnya. Itu adalah nomor pemilik akun tersebut yang beberapa kali coba dihubungi oleh teman-teman FBGM guna dimintai klarifikasi, namun selalu berkelit dengan berbagai alasan. Sedangkan Gus Mendem sejati yang tidak punya urusan apapun dengan Arimatea, secara sportif menaruh foto profil tapi tidak menuliskan nama secara penuh, melainkan cukup dengan inisial GM saja yang memang sudah lama dikenal oleh teman-teman di FB sebagai Gus Mendem. Sedangkan yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa sekalipun punya akun WhatsApp, tapi GM bukan orang yang gemar WhatsAppan. Apalagi sampai heboh sendiri meladeni ocehan kacang dari bocah kemarin sore bernama Edi Sudah Buta. Lain halnya jika yang mengajak chatting adalah pendetanya. Selanjutnya, coba perhatikan 4 digit angka akhir nomor ponsel GM, lalu bandingkanlah dengan nomor ponsel milik Gus Mendem Arimatea. Kedua tampilan ini jelas menunjukkan adanya dua pengguna WhatsApp yang berbeda. Artinya, siapapun yang berbicara dengan Edis dalam rekaman tersebut dipastikan bukan GM, tapi hanya seorang lousy impersonator yang mengaku-ngaku sebagai Gus Mendem.
Lantas, bagaimana supaya pemirsa yakin bahwa itu bukan suara GM? Pertama, tanyakan pada Pak Hans Indrayana yang juga terlibat dalam rekaman koplak tersebut. Karena beliau sudah lama menyimpan nomor WhatsApp GM. Atau, cermati penggalan rekaman suara asli GM yang sudah lebih dulu dan sudah lebih lama ngendon di YouTube. Seperti diantaranya yang berikut ini. Selanjutnya, silahkan tentukan sendiri. Ternyata, silsilah yang disusun baik oleh Matius maupun Lukas sama sekali tidak tersambung kepada Yesus. Catat itu. Mereka berdua justru sibuk menguraikan silsilah yang pada akhirnya terpusat kepada Yusuf suami Maria, bukan silsilah Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Maria, sang perawan suci yang mengandung dan melahirkan seorang putra suci atas kehendak dan kuasa Allah, yang dalam konteks ini sama sekali tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Yusuf.